Perhatian, perhatian, segera siapkan snack dan minuman karena sesaat lagi Anda akan menyaksikan tayangan Cakrawala Podcast. Halo, selamat sore sahabat Cakrawala Podcast. Ketemu lagi dengan saya Suwadi Putra, host Cakrawala Podcast. Tempat kita ngobrolin apa aja karena apa aja bisa kita obrolin. Nah, kali ini teman-teman kita kembali lagi outdoor. Kita sekarang berada di Bali Utara, tepatnya di Kabupaten Buleleng. Nah, bintang tamu kita adalah dua orang seniman yang wow, kalau saya bilang ini sudah viral banget dan sangat terkenal. Siapakah mereka? Mereka adalah teman-teman pasti sudah kenal dengan dua orang sosok niki. Susi. Sudah terkenal di dunia maya dan skala dan di skala. Susi dan Loleng. Loleng. Oke. Anda berdua dalam keadaan sehat? Astungkara. Tiang sehat, Tiang Niki sehat. rencana mau operasi. Operasi apa? Mentumor nyai. Tumor. Yang penting sehat nih. Astungkara Iya. sehat. Ya, kalau sudah sehat, izin tiang lepas masker. Nggih. Takut dia mau. Pun vaksin niki. Ampun vaksin ya? Pun, Ampun. vaksin rabies ampun. Oke, tepuk tangan buat narasumber kita. Enaknya itu buat tangan ini memang. Oh yang udah anjing kengken milu gede Ya deh. itu buat jidat deh. Ya, oke, kita sudah tepuk tangan. Nanti sebentar lagi tepuk jidat. Dua orang narasumber kita adalah seniman yang luar biasa. Ini adalah seniman Bondres. Beliau nama panggungnya juga keren. Yang sebelah kiri ini Susi. Susi yang panggil napi nih kakak napi. Gek mantan. Gek. Dalam orang enggak aduh. Iya nak lupa aja kan gek. Jantung gitu deh dia. Nggih. Berarti kategori kalau Bajang nih umurnya masih di Masih 17 ya. 17 nih. Iya 17 tahun. apa? Nah lebih ya gede. Pin bedek udah. Wis lae. Oke, kalau Beli Loleng memang nama panggungnya Beli Loleng ya? Nggih. Oke, saya panggil Beli ya, Beli ya? Dadi deh. Adik tua dia asal nggak ngomong dia. Kalau sepanggil Om. Oke. Mereka adalah narasumber kita kali ini. Kita bakal ngobrol tentang seputar kegiatan mereka di dunia Bondres dan tentunya di dunia nyata juga. Oke, dadas nih. Dados. Kamu lah ngopak nih. Nggih. Ya, oke. Sekarang Tiang mau nanya nih Ki ke Beli Loleng boleh ke Mbak Susi. Gek susi. Gek Susi, ya dados. Pakai kau kena gek. Gek Susi, oke. Kita patenkan Gek Susi. Ceritain dong secara singkat bagaimana kalian bisa menekuni dunia Bondres. Lurus. Iya kan langsung sing karawang ati. Nak beli ada nawar. Nggih. Oke. Nih ngomong second nih. Oke, ngomong second nih. Ngomong sejarah nih, Om. Ya, sejarah dong. Sejarah, Bang. iya. Nah, sampai akhirnya berdirinya Susi Bondres. Iya, Susi Ceritakan Bondres. sedikit, Bli, Ya. biar tahu teman-teman. Tiang mengenal Bondres pertama kali nih di Sanggar Dwi Mekar. Sangat Dwi Sanggar Mekar, Dwi oke. Mekar, nggih. Nggih. Berikut yang belajar dari kecil, kemudian dibina oleh pengisir tiang itu pimpinan Bapak Nyoman Durpe almarhum, kemudian ada juga Bapak Wayan Sujane, kemudian ada almarhum Bapak Ngurah Sadike Susi senior. Oke. Nggih. Kemudian tiang masuk ikut Bondres nih mulai masuk belajar Bondres nih dari SMA. Berarti kalau dari SMA. senior Tapi masih ngayang-ngayang ngikut ya, oke. ngikut. Kemudian ada celah kosong yang dimasukkan. Masuk. Nah, batas besu dengan gobo dan beno celap itu. Dikengkena penyalur tapal gitu, sing besu. Nambah jam terbang. Aduh. Tiang kenten tiang nyaluk nih. Nah awalnya tiang nak gitu nak masuk dan kunden aja memek deh. Awalnya nak singkal mai lakune tiang. Oh, kenten. Awalnya napi pramugari Awalnya dan awalnya melajah peran cowok tiang. Oh, kenten. Dan- Nah, kemudian akhirnya nyaplir mereka. Karena mandat Oh, kenten. tiang takut ngomongnya. Takut ngomongnya. Mandat yang di belakang tuh Mandat yang naik. di belakang. Almarhum. Ini sedikit histori.
Jadi Gek Susi ini adalah peran ganda. Peran ganda nih ke dulu ayahanda beliau, senior beliau, itu adalah pemeran dengan peran yang sama. Nah sekarang digantikan oleh Susi Junior. Junior ya. Boleh diceritain sedikit bagaimana kisahnya nih ke biar bisa apa ya? Kalau saya melihat orang yang berperan sebagai Susi itu susah loh. Ya, sangat Ya, susah lumayan. sekali. Bak, Apalagi istilahnya nyalukin anak subuh ngetop. Subuh ngetop. Nah, paling kewah. Kayak wangi. Nggih. Bedek kan dia pelih ngomongan. gue palsu nih. Heeh. Ya, Oke, dan- awalnya makanya dulu sebenarnya ya tiang akhirnya mau saut nah. Nah, Awalnya ketika Pak Susi sudah Iya. sakit keras, kengken nih nyanan ya kita kan rembuk Iya. dengan grup kengken ya sananya. Pak Susi kayaknya keras nih, seumpama Ya. jelek pengorang gitu, Iya. meninggal. Ya. Apakah Susi ini akan berlanjut? Nah dari rembugan itu udah kita jadikan Susi itu sebagai legend. Sebagai legend. Biar Susi tetaplah Susi, tetap Oke. satu, karena tidak ada yang bisa menggantikan. Itu Ya. awalnya. Saya setuju. Setuju saya ini. Oke, terus lanjut. Nah terus nanti Siapa yang akan kita nanti pakai? kita pakai mungkin kalau misalkan kita perlu peran cewek yang seperti Susi, kita pakai nama lain. Oke. Nah, Oh gitu. Kita pakai nama lain, ya kita pakai nama lain dengan wajah juga yang lain. lain. Nah seperti itu awalnya. Nah Nih. kemudian kita kan mau nari kemana itu kita mampir ke Pak Susi, nengok Pak Susi. Oke. Itu udah detik-detik terakhir itu. Oh ya. Kemudian beliau berpesan Hmm. pada tiang ada Pak Putu Rakse lagi anggota grup itu berpesan tulungin dekutane Susi ajain panak raga ajain panak raga pangidang dadi raga gitu. Seperti itu. Berarti itu sejarahnya. Ya, seperti itu. Kemudian otomatis dia juga langsung ngomong orang ini. Dia juga langsung dikasih tahu. Akhirnya dengan sangat berat mau ndak mau. Nah, kemudian ada order masuk yang sudah masuk itu. Tadinya kita bilang tidak ada Susi. Kita konfirmasi lagi. Mau ndak pakai Susi tapi anaknya yang memerankan. Anaknya yang memerankan. Oh, tenapi gitu. Tenapi yang penting misi Susi seperti Ya, itu. Ya. Tapi jujur beli. Waktu kemarin saya nonton Susi Junior. Susi Bondres tampil di sana. Saya hampir tidak menemukan adanya perbedaan antara Susi senior dengan yang junior. Luar biasa loh Anda. Patuh jantuk, patuh. Endek nih patuh masih. Nah, tawane lo kejang batu, jelas tuh kejang batu udah kepritane tuh. Tadi keperitane Berasal dari sumber. Iya. Oke, Ya, dan tapi itu melalui proses yang sangat berat. Saya Panjang nggak proses latihannya Niko sampai akhirnya karakternya Niko bisa benar-benar sama. Apa yang Gek Susi lakukan supaya Awalnya bisa sama? pernah hampir menyerah dia. Oke, stigma benar. Susi palsu itu kadang-kadang terdengar itu menyakitkan bagi dia. Apa namanya? Mau Walaupun tidak ada yang bilang, tapi kayaknya ada yang. Susi palsu. Ah. Tapi yang mereka yang ngomong Susi palsu itu bukan salah, tapi mereka tidak mengerti Benar, kenapa benar. dia memakai peran Susi. Historinya kenapa? Historinya. Betul. Ya, Nah, akhirnya mungkin dalam Cakrawala Podcast ini akhirnya terjawab sekarang. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini bagian dari sejarah yang memang Ya, semua harus sejarah. tahu. Kalau Susi dianggap sebagai legend, saya sangat setuju. Cakrawala Podcast akan mendukung itu. Oke, lanjut. Kemudian apa yang pertama kali Gek Susi lakukan pada saat diberikan tanggung jawab besar ini? Memerankan Susi. Hihi, kewanya mau jawab nih. lagi nyebak. Lagi nyebak nih. Nggih, soalnya ngalih ngerajatnya almarhum, Manjane. manjanya almarhum kewah meraktekan di samping Belajar itu, dari video masih? nggih. Ya, tiap hari dia nonton. Oh, Soalnya dia nggak pernah diajarin langsung sama bapak. Oh. Makanya
Disuruh Tapi tantangannya kembali. justru di sana nih. Nggih. Justru tantangannya di sana, menerima pesan besar dari almarhum tanpa pernah diajar, akhirnya justru belajar dari karya-karya yang ada di video. Nggih. Berapa lama Gek Susi belajarnya? Hampir 3 tahun pun. Oh, 3 tahun ya? Iya. Kalau Bapak dulu dan batun kolongan itu Kan menten dikitnya nak pananga ke godot. Sing nyidang godot gitu. Oke, oke, berarti inilah sekarang Susi Junior yang kita lihat. Mungkin kalau teman-teman yang tidak tahu sejarah, mungkin tidak bisa membedakan ya, karena memang betul-betul kalau yang melihat total sekali memerankan Niko, luar biasa. Kalau saya salut, tepuk tangan lagi sekali. Wih, banyak 1839 balik. Ah, Mau penontonnya tuh 1380. nyai menganga ada juga. Oke teman-teman, kita rehat dulu. Tadi udah perkenalan kita di sesi 1. Nanti di sesi 2 kita bakal nanya-nanya lagi bersama Gek Susi dan Biloleng tentang seputar kegiatan mereka di dunia bondres. Oke, stay tune, tetap di Cakrawala Podcast, tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin. Obrolkan. Sahabat Cakrawala, kembali lagi. Kita sekarang masuk di sesi 2, masih dengan Gek Susi dan Biloleng. Ya, tadi sudah kita ajak ngobrol di awal, perkenalan bagaimana dua orang seniman ini memulai karirnya di dunia bondres. Ya, sampai akhirnya tadi ada sedikit story atau sejarah yang diceritakan oleh Biloleng bahwa Gek Susi ini menerima mandat dari orang tua beliau yang sudah almarhum. Kita doakan supaya mendapat tempat yang terbaik, karena orang tua beliau ini adalah legend, seorang legenda seniman bondres dari Buleleng. Setuju nih, Nika? Iya. Oke, sekarang yang mau tanya nih, Ki. Jadwal pementasan bondres sebelum dan pada saat COVID dan sekarang sudah menjelang, anggaplah COVID ini sebuah Kirim mati. Napi perbedaannya, diceritakan Pak. Jauh kita sebelum Covid nah 1 minggu ya kanggoan pensiun. Ya, Kita bicara sebelum COVID lah. sebelum Sebelum COVID, ya kita keliling di Bali, kemudian beberapa kali keluar, kayak Pernah ke keluar. Surabaya, Oh, Surabaya? Sulawesi, Sulawesi Jakarta pernah. juga. Oh, nge. Membawa sosok yang sama. Ya, Dan sing mereka- sidang apa Musik nih? Dan mereka nah, sekarang kita melihat kondisi pandemi. Hampir kalau tidak salah mungkin mendekati 2 tahun ya. Segala kegiatan kita harus dibatasi karena pandemi. Termasuk kegiatan berkesenian. Iya. Apa yang Bondres Susi rasakan pada saat itu? Bingung nggak? Ya tadi teh congcong jaduk congcong. Jelemu tuh. Corona Ih, loh. corona. Oh, Bisa aja Pada ngerti. lemut tuh kedal-dal. kenal. Sing tepuk penyakit itu. Iya. Artinya pengaruhnya semua. Ada beberapa yang sudah nyari, bahkan sudah DP. Udah DP. Agak konten kat yang bahas, Pak. Oh, tagih ya DP-nya, Pak. Iya. Ya, karena Mungkin sampai- alasan yadnya. Ya, Oh. alasan yadnya. Kita juga kenapa kita mau, meskipun itu kalau kita hitung-hitungan bisnis nih, DP udah masuk, kemudian Oh, dia iya. membatalkan Secara logika sebenarnya ya, agak kurang etis di agak kurang lagi. etis, Ya, tapi betul. dia alasannya yadnya kan tetap menjalan, tapi niki uang DP-nya niki karena sangen apa namanya Maya Banten. Oke, agak butuh cara menyediakan agar konten kat Dumang, konten kat Biambas gitu Pak. Akhirnya ya yang kembalikan dengan harapan nanti ketika COVID sudah hilang, mereka juga tidak akan kemana-mana. Benar-benar vakum sekali ya. Nih. Selama setahun lah. ini. Ada kegiatan misalkan kayak dari dinas Kebudayaan. kebudayaan provinsi, Sosialisasi. ya sosialisasi, kemudian pentas virtual, kemudian dari Kemenkominfo juga. Bondres seputar COVID pernah mendapatkan job nih kan? Nggih niki Niki pun. Mungkin seputar kan COVID. harus ngomong masker ya. Ah, nge video jaga jarak. Jaga jarak, tetap ngomong masker. Ngomong masker tapi saya nganggur. Jaga jaraknya tetap. Oh, jaga jarak tetap nge. Mana sing ngidang? Nggak boleh nekepin aja masker. Aduh, salah. Lain gue mantani lah aku nih.
Ikon yang paling susah dilepaskan dari sosok Susi Bondres niki adalah kedekatan seorang Susi di tokoh fiksi Bondres nika dengan memeknya. Memek Bali apa Jawa? Memek Bali beda, memek Jawa beda. Oh beda nih. Kita Soalnya bahas. pernah niki ngajak pentanak Bandung. Virtual dengan dengan orang Bandung. Yeah. Malah yang ngomong memek bengongan ke. Nek kan maksudnya. Oke. Nah, sebutan Nike sepertinya sudah melekat sekali di apa peran Susi nih, betul. Boleh, Nika ada sejarahnya Nika? Nika? Sejarahnya nike Nggih. Kenten Nggih. nggih terus. Masih nawe udah dekat ya Bapak nabung. Nggih. Oke. Ya, boleh ya. diceritakan secara singkat boleh Singkat, kalau singkat. saya boleh tahu gitu. Ya, memang ada sejarahnya nih Yeah. kenapa Susi senior Yeah. selalu menggunakan ikon memek gitu kan, Oke. memek itu ya karena Kalau dari- memek Nika artinya ibu. ibu ya. Jangan oke. disalahartikan. Memek itu Memek artinya Bali, memek. Iya. Memek Bali. Memek itu ibu. Nah, begitu karena saya nutur gitu. Kenapa dia ada memek? Yang sendiri juga bertanya gitu. Iya, iya. Adi pang memek deh Pak. Sing tadi ada lenan gitu. Tadi bapak. Sing tadi bapak gitu, memek itu. Bisa. Akhirnya beliau bercerita gini tuh. Dan akhirnya kan bu matah keluar gati borang dari Bondres gitu. Oke. Matah keluar penonton ngorang matah. Begitu timpali satu grup masih ngorang matah. Berarti nggak ada taksunya sama Nggak sekali ada Nika. taksunya sekali. Pernah kejadian seperti Nika dulu? Ya kan beliau dulu Oke. seperti itu. Iya. Jadi memang awal-awal kita juga mengalami hal yang sama, cuman tidak separah itu mungkin. Nah, karena kita dituntun sama senior-senior. Iya, Seperti iya. yang baru masuk itu dituntun oleh Iya. senior-senior seperti almarhum Pak Susi, almarhum Pak Durpo itu yang menuntun. Terus beliau mungkin karena tekanan yang sangat berat, dadene beliau teringat dengan ibunya, memekne, kita memekne yang sudah meninggal, bakti terus ke Merajan begitu. Nah cara matah boyo kone ngomong, memek tulungin je yang ada matah gati dan yang Oh, di ngopeng Pregine, dan di ngopeng. Pregine tulungin je yang pangidang metaksu. Gitu. Akhirnya dari situ dia terus setiap mau berangkat nopeng kau kena memek nih. Akhirnya terbawa sampai ke panggung. Kau kena memek yang jadi kalau nopeng barengin ya. Akhirnya terbawa sampai ke panggung apapun itu. Nah memek ngorain. Ya lama yang jam memek akhirnya terbawa sampai ke panggung itu. Ke masuk ke alam bawah sadar jadinya kata memek itu. Berarti termasuk di junior sekarang juga sama nih? Iya, karena itu sudah menjadi ikonik ya. Ini yang bertakon malu. Jadi kalau syuting ini super tawang aja memang. Ubah lah. Bemoran ya memek kecepen meok. Nak syuting pantengan nah di TV. Banget ini apa wawancara ngajak anak Muani. Iya. Gua jaga jarak. Iya. Oh jaga jarak. Banyak podo Semua kan ngajak, semua ngajak pengawalnya memang aman. Makanya mau Nih, nikah. tenangnya kayak dia nggak akan gugut. Sing Nyesep. ngukut. Ya kumisnya Pak Wayan ngedal. Wayan bisa maketlun ya saya ingat-ingat. Sing tadi kita keren banget muka bakal yang memek ya. Oh. Kalau Gek Susi melihat sosok memek itu seperti apa sih? Nah, cerita apa nih? Nih Pak asal ngomong serius sekat bungut. Asal aja ke ngomong serius sekat bungut dewe. Memek lagi. Nek akeh keren. Oke. Ada napas. Melang. Tahan nanti bengkelun. Serius. Oh, serius. Memek itu bagi tiang Iya. adalah pahlawan ane sing kita ngomongan pokoknya. Adi pahlawan sing udah ngomongan, bu memek omongan. Pahlawan gati-gatine bagi. Oh, iya. Hati ini liu nih. Nah. Soalnya ya sing ada memek yang sing ada di gumine. Oh Oh, gitu. gitu. Berarti Bapak Sing Sanba ada perannya nih kan? Nah, ada ya. Ada yang masih tapi kan ibu adalah insan budi utama. Oh. Ben tekan bunganya ini. Coba itu ben nggak pernah. Di saat ini kan ngena mas itu. Oh. Di mana wanita itu dihina maka para dewa akan murka. Oh.
Di mana wanita itu dicaci maki, disiksa, makayanya sekecil apapun tidak berjalan sempurna. Karena ibu tuh perlu Ibu tuh dilindungi. masuk Ibu Ibu itu tuh. perlu dilindungi. Oh, ibu itu. Dia kan orang ibu tuh. Wan habis sih. Nyamuk nih kan. Udah pegang tangan. Udah pegangan hilang ya. Oke. Gitu. Nggih. Mungkin Kak Susi mungkin sering mendengar kita bicara tentang ibu dan sosok wanita di Indonesia, mungkin di dunia. Banyak terjadi kekerasan terhadap kaum wanita. Pasti sering dengar nih. Pendapat Susi Punapi, apa yang bisa Susi pesankan kepada ibu-ibu di seluruh dunia? Oh, bocah nih. Masalahnya yang saya tanya tadi. Tadi ibu kapah-kapah nih yang hidup ada ibu. Nah, terhadap tindak kekerasan. Tindak kekerasan terhadap wanita dan harus ibu. tuh. Harus tuh. Harus nawang nak monih pun harus nawang. Sing nadi ngalahin nak lu sebenarnya. Yang apa ya nih kalau gaya sing lakar nadi. Oh. Mereka ngomong. Soalnya kenapa nih ke nak mau ani bedek nih bisa menjahitan pasti nak lo. Yang sing ada nak lo nya Sing sing pragadang. Sentragat kayak ini. nak mau ani mes-mes kaman mereduak. Mana nak lu? Mes-mes musuh. Oh, gitu. Mes-mes don duak ya lemuh ya cip. Jadi yang kejang beli ya. Ah, Kejam karena beli. aneh mentong meli kan ibu-ibu Ibu-ibu nih. masih- Oh, ibu-ibu masih Iya, benar. Bapak-bapak Nggak kata masih jawabannya. Nggak setuju. Bapak-bapak paling ngengket nyen kenang lu daksinane empugang mareng ngempuk ni Tadi lu. nempuk dah sini depan bang dila bulat. Sing maksudnya lut Anu, tingkat Lut. Oke. berarti kesimpulannya jangan sampai ada kekerasan Ya. untuk kaum wanita, apalagi ibu-ibu kita. Nih, Berat lo. Jadi seorang ibu konden mengandung 9 bulan. Ih, tuh kadang ngaloh nak lo. Hah? Kadang Bertahan ngaloh. itu. Sik ya. Konden ya tehen beling. Iya. Batak masuk yang ngangon lon rusuh masuk sing dah. oh ya, oke. Nggih. Pokoknya yang sing ada ibu-ibu sing ada generasi muda. Makanya sih ngomongnya. Memek ora ento udah mulai memek. video orang aja memek sapin jan. Angkat ingat medek-medek. Ada nah nih, Bu. Nih Bu Ke Bandung menek bis. Ke Bandung mau naik bis. Di dalam bis ada harimau. Artinya Buang menek bis. nyai nudur dah ada nih. Ih, ada harimau tengah bisnya tak grepo nyanyi kan. Main-main. Tuh ngelengkang ada nih nyai itu. Sing pantun ada tuh. Ada sampiran, ada isi. Jumonin. Harus ada pantun ya. Oh, bang ada sampiran, ada isi. Ya, harus ngisi pantun. Ke Bandung beli lawar. Coba. Nih mari ya pantun. Ke Grogak beli nasi. Seduk wasangnya. Angkat gitu. Semang uling anak tuh harinya mana cepok mandari. Sekan cepok. Nah nambah yang mending keluar. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah cerita di sesi 2 mengenai seputar kegiatan Bondres dan kegiatan lain. Tapi satu lagi sebelum kita close sesi, yang mau tanya Niki, selain Bondres ya, apa kegiatan Susi dan Beli Loleng? Ceritain dong. Niki Beli Loleng kayaknya Apa sih? di kapal Sempiar juga pernah. 10 years ago. Long time ago. Apa artinya? Niki kayak Susi masih di properti ya, jual beli tanah warisan. Jual beli tanah di Sage. Tapi kegiatannya selain Bondres. Untuk tiang karena apa dana Jani bus yang ada kan. Nah, menggali lagi apa sih yang bisa saya lakukan. Nah, kebetulan tiang ada menulis, nulis lagu, lagu. Buat lagu. Ya. Lagu Bali nih. Lagu Bali Indonesia. Inggris apa-apa. Yang sampun perangkat lagu nih. Boleh ditayangkan nanti di Cakrawala Podcast nih. Oh iya. Oke, mensusi tapi kegiatannya? Tiang. Nggih. Keseharian tiang nulungin memek. Aduh, session 1 2 mau bisi men. Bono lihat ulian memek yang ada. Oh, nah. Keseharian tiang. Di kehidupan nyata nih.
Kewat yang Medan. Dia di kehidupan nyata yang pegawai kontrak ke Ring dijen kan? Dinas Kesehatan Provinsi Oh, nggih. Berarti karyanya Riki tapi di di provinsi? Riki Oh, Gendran. di Singaraja. Di Singaraja. Iya. Ada keinginan jadi PNS ya? Astun kare yang dados. Astun kare yang dados yang PNS kan sedang Demen. meleh. Cuma yang kenten pun pedalem masih teh ngalahin topengnya. Dia bedak di PNS kayak awak tuh ngalahin higal. Oh. Cara bapak entung anggo pengen kuda kalian entung anggo nih bapak. Nah, ini sesi curhat nih. Ya. Tapi kini nak di pengembangan kesenian nak dilakukan. Nah. Kadang kan orang salah tempat, Betul. misalkan. Jadi ya ada di atlet, Hmm. ada nih keluarga jadi Iya. atlet dia, kemudian direkrut oleh salah satu instansi pemerintah. Begitu nak di instansi pemerintah tuh, banget tugas administrasi, Oh, akhirnya kan oke. latihannya subuh. Kan ngerti ya, Pon. Ah. Dari atlet kan nyambung lah rasanya. Tapi kalau ada kesempatan untuk mengabdi di PNS di bidang seni, siap. Susi Bondres yang angkat PNS nggih. Nah lu ijazahnya ke orang. Oh, ijazah tiangi S1 agama Hindu. S1 pendidikan agama Hindu. Jurusan? Pendidikan agama Hindu. Oh pendidikan agama Pendidikan Hindu. agama Oh Hindu. kadang jurusan sekali ini sekali. Jurusan Singaraja dan Pasar. Oh, masih itu kegiatan beliau berdua selain Bondres. Yang tadi sempat cerita kita bahwa di sini juga Pak Loleng dan Mbak Susi Niki aktif membina seni ya? Ya ada. Oke. Ada cita-cita mau bikin sanggar seni nanti ke depan? Cita-cita sih ada, Pak. Cuma kenten pun pandaman ini Ya. pun cekak dan kan bakat pandaman ini ke. Kan ngenten Bang Riki. Bangkahan liu. Bahkan bangsal nih kali. Oh, iya. Tit. Sing dadung orang. Pasti bangsal. Oke, baik, terima kasih teman-teman, kita sudah akhiri di sesi 2. Nanti kita bakal masuk di sesi 3, sesi yang agak serius sedikit. Nah, ini mengenai Bondres Susi VS teknologi. Nanti kita bakal ngobrol dengan mereka di kehidupan nyata. Jadi mereka sekarang kita akan persilahkan untuk melepas peran mereka sebagai Susi dan sebagai Liloleng. Jelas nih? Nah, dengan sangat seru. Nah, sekarang Tiang persilahkan, Niki mau direkam proses musiluman. Jati rupa. Iya, dari mantu saya. Oke, silakan. Andus. Andus. Oh, Andus. 1, 2, 3, go! Iya. Oh, Ada sila kan? ya, tepuk tangan teman-teman. Oke. Ternyata belus semua ada. Oke, Ada mungkin- kebus masih. iya, kebus. Oke, ini adalah sosok asli dari Gek Susi dan Liloleng. Oke, boleh yang tahu nama aslinya ya? Nama asli Kelodok. Salah. Kebiasaan. Nama asli Gede Arya Darmadi. Gede Arya Darmadi. Iya. Panggilannya? Cim. Nah, tuh. Cokati. Kalau kena nopeng tadi Susi. Berarti 3 nama nih. Tiga Om nama. kuda mau vaksin pengpeno tapi pengenam. Sebagai Susi, sebagai Cim-Cim, sebagai Arya Darmadi. Mekire bertujuh kali nih. Ki. Oke, ini beliau yang asli, masih muda. Kalau kita bicara teknologi, seniman-seniman kita ini sebenarnya tanpa pentas pun bisa menghasilkan uang sebenarnya. Karena teknologi sekarang ya seperti YouTube salah satunya itu menayangkan banyak sekali video dari Susi Bondres. Belum lagi dari seniman yang lain. Nah, kemudian yang nonton juga banyak-banyak nih kan. Iya. Paling sedikit kalau Tiang lihat 1000 viewer, mungkin 2000, ada yang bahkan sampai 161.000. Bayangkan ya, Kak. Itu pementasan Susi 10 tahun lalu di Art Center. Waktu Nika bintang Bondresnya ada juga yang bule nih Kak. Iya. Bule dari Eropa kalau tidak salah. Ya dari Belgia. Nah, Nika bintang tamu. Itu viewernya 161.000. Nah, makin Tiang mau tanya. Dari sekian banyak video Susi, baik yang senior maupun yang junior yang ditampilkan oleh
akun-akun YouTube sudah ada manfaatnya nggak? Sudah ada benefitnya atau hasilnya nggak buat Susi Bondres ini? Cuman Kapan sebut kayak ini? Jawabannya berarti sih mana? Mana apa? Tepuk tangan Bu, mana apa? Aku semana apa? Semana Tangan apa? masih. Tangan deh. Oke, sekarang dia mau tanya pendapatnya nih, Nge. Karena ya bagaimanapun juga kalau Titiang sangat menghargai sebuah kreativitas. Nah, Nika wajib nih, apalagi kita di Bali, kreativitas yang berhubungan dengan seni budaya Nika harus diberikan tempat yang tinggi penghargaannya. Nah, bagaimana beli berdua melihat kondisi seperti itu? Ya, kalau misalkan seperti sekarang ini kan di YouTube banyak tayang, Iya, betul. banyak tayang. Itu sebenarnya seperti pisau bermata dua. Jadi satu mungkin kita cepat dikenal orang, Benar sekali. tapi juga cepat menjatuhkan. Kalau kita sebagai seniman itu tidak berkreativitas terus. Karena apa? Karena inspirasi itu tidak bisa datang setiap hari. Oke. Tidak bisa datang setiap hari, kemudian untuk membuat lawakan-lawakan itu juga sangat menguras pikiran. Benar. Ya, makanya kalau itu sudah tayang di YouTube, breng. Wih, kenapa, Ben? Harus berpikir benar apa Berpikir gaya apa jadi. penyanyi Bobo Bali. Karena itu sangat beda sekali dengan Musisi. musisi penyanyi. Ya, penyanyi semakin banyak ditonton, semakin sering jadi penonton hafal. Justru semakin ditunggu lagu Nah, itu. Benar. ketika mereka manggung, penonton ikut nyanyi, enak kan? Nyambung. Wow, Nyambung. let's sing along. Gitu. Tapi kalau pelawak, Nah, ayo kita lawak sama-sama kasih manggung ya. Mata kelur. Jadi mari ngelawak nih, Saudine ya penontonnya, mari kan ngalih kedek, Saudine ya penontonnya, mata kelur. Bu. ya. Satu sisi mungkin memang menguntungkan bisa mengangkat dan memperkenalkan Susi di mana-mana. Iya. Tapi di sisi lain memang seperti itu. Nah, inilah yang kemarin waktu Tiang mewawancarai Kak Petro, Iya. hal inilah yang beliau sampaikan. Bahkan beliau sampai bilang, nah mungkin sing ya Kak ngelah rezeki. Kalau kita mendengar itu seorang seniman besar bicara seperti itu, ya sepertinya kita juga prihatin ya. Iya. Jadi apa kira-kira harapan dari Susi Bondres terhadap kondisi seperti itu? Kalau Tiang, harapan Tiang sih seniman itu supaya dihargai lah. Iya. Artinya teman-teman yang menjadi YouTuber yang sudah mempublikasikan karya-karya seniman seperti Susi Bondres, ya paling tidak jika sudah ada benefit, Ya, tentu nah singgah lah. Buat Nah, lalinin. kawan tak kopi, dia cuma Kija singgah nih kira, mungkin itu yang belum tahu mereka. Jalan Kresna, Singaraja. Jalan Kresna, Gang 5 nomor 5. Oh, lengkap dong. 5 nomor 5. Nomor telepon. Nomor telepon ada di bawah ini. Nomor telepon. Nah, jangan kontak. Catat lagi. Oh. Karena apa? Karena YouTuber itu ya mereka seperti kata tadi pasti mendapatkan benefit. Ya, Dan betul. seniman-seniman itu kebanyakan mereka apa sih nyampe otaknya ke teknologi. Nah, Ya. betul. Karena mikir materi. Karena mikir materi yang jadi misalkan seniman ngalih orang untuk spesial ini kan harus mayang. Ya, betul, Orang betul, jangan betul. itu singnya berproses. Ya. Oh, nyana namun ada hasil landum barang-barang singnya. Ya. Oke. Singnya. Iraga seniman subeng ngitungan materi, ben ngitungan digital telah waktu ini. Telah waktu ini. Lara dulu. Kangetang jam kiri. Karena inspirasi itu anak kadang datang tidak berseret kalau tidak segera ditangkap. Hilang. Hilang. Bincep alien kayak kita asal nambusan doang. Hilang bos makan beban ngalien. Padahal kita kalau pas jalan pentas itu Oke. banyak ada lawakan di dalam mobil ini. Tapi pas pentas hilang itu. Ya, karena iya. kita tidak merekam atau menangkap itu. Oke. Ya, mungkin anda ingat dan ini asal nambusan. Oke. Baik, itu tadi pesan moral yang kita dapat dari apa yang beliau ceritakan ya, bahwa menghasilkan sebuah kreativitas yang bisa diapresiasi oleh banyak orang itu memerlukan pemikiran Dan proses yang panjang. Nah, jadi bagi teman-teman ya, kalau kita menghimbau
hargailah proses itu, kemudian apa yang mereka hasilkan, jika ternyata teman-teman publikasikan juga mohon pengertiannya terhadap seniman kita. Nah, itu yang penting. Karena kemarin juga Tiang dengan KPID sempat melakukan podcast juga. Salah satu pengurusnya kebetulan pengurus artis Bali ini kan. Nah, jadi dia juga menyampaikan bahwa artis-artis Bali juga banyak merasa ya karya-karyanya ditampilkan tanpa seizin. Nah, tentu ini merupakan suatu fenomena yang membuat kita cukup prihatin. Makanya KPID juga kemarin berusaha bagaimana caranya supaya bisa kita bantu teman-teman seniman kita. Mudah-mudahan ada hasilnya nanti. Iya. Oke. Kemudian satu pertanyaan sebelum kita akhiri sesi 3 ini, kira-kira rencana dari Susi Bonres ke depan selain Bonres nanti mungkin mau main film atau nanti mungkin silakan. Main film. Bengai film mau. Bengai film. Tapi sing tayang. Coba masalahnya ngedit ya. Oke. Tukang ngedit kita belum punya. Oke, Geng. Masih. Tukang edit belum punya. Woi, kalau mulai. Jadi tukang editnya lagi montres kayak kena kan ngedit. Oke. Berarti ada sudah pernah buat film nih? Sudah, itu udah pas apa namanya project dari Dinas Kebudayaan. Oke. Kemudian kalau dari Kemkominfo kita pentas live virtual. Live virtual. Oke. Ada rencana mau bikin podcast mungkin ke depannya? Podcast, wih makin tadi. Kita sudah sampai di akhir sesi. Nah, sebelum Tiang tutup, Tiang ucapkan terima kasih banyak Niki. Sekaligus juga untuk tayangan Cakrawala Podcast berikutnya, kita juga akan mengundang dan mencari lagi narasumber-narasumber yang tentunya informasinya sangat bermanfaat dan menginspirasi kita berdua. Seperti beliau ini, Pak Cim Cim dan Lilo Leng. 2 orang seniman besar yang tentu karya-karyanya sudah diakui oleh masyarakat Bali dan Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bli. Ya, Yang mohon maaf Niki sampun mulgul waktunya. Katanya habis Niki mau pentas lagi. Sudah mulai turun Niki Covid-nya, jadi pentasnya sudah mulai ngebut. Kita doakan supaya beliau berdua sehat dan Susi Bonres sukses selalu. Sukses semua. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Oh, untuk deh. Dia simpel. Aduh. Oh, busuk deh. Bu. Busuk. Wih, mau ada apa ini dia?